tempatnya betul di rumah, tapi kalau ibu ingin lebih, saya tunjukkan satu bagian dari Quran namanya khusus, mihrab. Namanya apa? Mihrab. Pelan-pelan ya. Sholatnya apa tadi? Tempatnya apa? Baik. Sudah. Saya sebutkan fungsinya dulu supaya terukur pembahasan kita. Mihrab itu di antara tempat spesifik yang disebut dalam Al-Quran bisa mempercepat terkabulnya doa sekaligus mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Itu mihrab. Itulah rahasianya kenapa para imam mimpin sholatnya di mihrab. Dibedakan dengan yang lain. Karena imam pemimpin sholat yang mimpin doa. Diharapkan ketika imam mimpin itu doa-doanya cepat dijawab oleh Allah. Itu yang menjadikan gak semua orang bisa jadi imam. Khusus. Itu yang menjadikan semua imam sebelum sholat nengok dulu ke belakang. Dilihat dulu. Untuk diketahui siapa yang sholat. Jamaah mana. Apa yang harus dibacakan sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Itu kadang-kadang Bu, ini pengalaman para penghafal Quran ketika mimpin sholat. Itu sudah menyiapkan ayat. Begitu sudah mau takbir, siap, itu bisa berubah ayatnya. Bisa lain yang dibaca itu. Makanya nggak boleh sembarangan. Saya waktu mimpin pesantren di Lebak Bulus itu, jadi ada mantan pejabat-pejabat yang ternyata nggak mau berhenti dari jabatan. Jadi di masjid pun harus ada jabatannya juga. Dan pilihannya prestisius jadi imam. Saya motivasi, bagus itu, memang harus begitu. Tapi problemnya bacaannya kurang optimal. Saya bilang, Pak, ini bacaannya kita standarkan dulu aja. Supaya nanti kalau baca nggak banyak salahnya. Jawabannya hebat. Justru kami jadi imam, kalau salah dikoreksi Ustaz. Saya ada pilihan yang lebih bagus, saya bilang. Supaya nggak banyak koreksi, Bapak bagus. Gimana kalau begini? Sebelum sholat, nanti Bapak kita siapkan santri untuk tahsin bacaan. Supaya prestise jadi imam itu tetap tinggi. Nah, saat baca sudah benar. Sementara Bapak ikut tahsin, Bapak tetap jadi imam. Cuman khusus zuhur dan asar dulu. Kan poinnya tetap imam kan? Ya, kadang-kadang memang ada psikologi yang nggak boleh turun jabatan, tetap di situ. Yang penting fungsinya sedikit bergeser, gitu. Bapak zuhur dulu dengan asar, dealnya bagus. That's a big deal gitu kan? Itu deal yang bagus. Kenapa? Karena nggak turun posisi, tetap imam. Nah, sementara maghrib, isya dan subuh biar saya dan santri yang imami. Oh, bagus banget Ustaz katanya. Begitu udah dengar yang santri, besoknya udah bagus, maghrib kita minta, Pak silahkan Bapak udah bagus. Gak usah, santri aja katanya. Masuk tuh. Nah, itu mihrab. Balik ke ibu, balik. Quran surah ketiga ayat 37. Ini dalilnya. Nanti kita masukkan ke istri-istri Rasulullah SAW. Sudah. Quran surah ke-3 ayat 37. Kita ambil nasabnya ke Sayyidah Maryam dulu. Sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Maryam anak siapa? Imran. Dengan Hannah. Ibundanya Nabi Isa AS. Maryam. Sudah? Ada ayat 37? Paling kiri sebelah bawah. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Ada? كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. Ada? كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. Satu. وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا. قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ bighairi hisab. Itu rizkinya. Yang doanya mana? Ayat 38. Jadi Maryam disiapkan mihrab oleh orang tuanya, yang merawatnya pamannya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu kerabatnya Imran, sepupunya. Nah, istrinya Nabi Zakaria itu adiknya istrinya Imran. Imran punya istri Hannah, Hannah punya adik Eliasobat. Di bahasa Latin disebut Elizabeth. Ya, Elizabeth itu Eliasobat. Nanti Zakaria ini ketika menikah dengan Eliasobat atau Elizabeth itu diuji oleh Allah sampai sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, belum punya keturunan. Istrinya divonis secara medis, maaf sekali, divonis menopause dan mandul. Jadi mustahil secara medis. Tapi apa yang terjadi?
Nabi Zakaria itu numpang doa, numpang sholat, berdoa di mihrabnya Maryam. Di ayat 38 itu. Nanti jawabannya 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Rizkinya ayat 37, doanya 38. Bahasa kitanya begini. Ya Allah, semua mengatakan saya nggak mungkin punya keturunan. Tolong catat ini ya. Kalau ada manusia sudah mengatakan, Bu ini mustahil, ini nggak bisa. Ini susah obatnya nggak bisa nih, nggak mungkin sembuh nih, ini nggak akan terjadi begini. Itu tanda langsung dari Allah, supaya ibu langsung meminta kepada Allah, abaikan manusia, karena Allah ingin mengabulkan langsung tanpa perantara siapapun. Karena itu yang dipilih oleh Nabi Zakaria, nama Allah Al-Wahhab. Wahhab itu yang memberi tanpa batas. Karena manusia menyimpulkan ada batasan, maka minta dengan nama Allah yang tanpa batas. Bahasa kitanya, ya Allah, mereka mengatakan istriku terbatas. Aku terbatas. Maka aku meminta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Anugerahkan keturunan darimu ya Allah. Yang engkau tetapkan. Engkau pasti mendengar doa hamba. Dipanjatkannya di mana? Hunalika, di mihrabnya Maryam. Tahu apa yang terjadi? Lihat 39, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ada mihrabnya. Annallaha yubashshiruka biya. Itu begitu doanya selesai, nih Bu keutamaan mihrab ya. Doanya selesai, sholatnya belum selesai. Jadi masih berdiri. Sholat itu bukan hanya ibadah syariat yang ditunaikan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua nabi yang pernah berdinas di bumi itu semua sholat. Cuma yang paling sempurna cara kita sekarang. Yahudi sholat. Cuma mereka nggak ada sujudnya. Cuma berdiri sama ruku begini-begini. Ya, kadang ke masjid karena bagi mereka itu Tuhannya sama. Cuma mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Itu poinnya. Itu masih sholat. Jadi kalau ibu lihat sejarah nabi sebelumnya semua sholat. Nabi Musa sholat. Saya cepat ya. Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat. Quran surah 19 ayat 55. Bahkan minta semua keluarganya sholat. Semua sholat. Dahsyatnya mihrab. Itu sholatnya belum selesai, baru minta selesai doanya langsung dikabulkan. Allah kabulkan doanya. Dapat kabar gembira, kamu akan punya anak namanya Yahya. John, Yohanes, Yahya. Kenapa Yahya? Nama dari Allah langsung. Nama artinya hidup. Dijawab langsung dengan jawaban doa. Hei, kata manusia kan mustahil, nggak bisa hidup. Aku anugerahkan seorang bayi lahir dan hidup dia. Jelas? Oke. Itulah mihrab. Mihrab bentuknya tidak harus satu ruangan. Jadi kalau tidak ada ruangan yang dikhususkan, tidak apa-apa. Hamparan sejadah. Saya di Ciputat dulu, baru dari Tripoli, kami berumah tangga itu ngontrak di Ciputat. Dan bukan aib, alhamdulillah. Kita juga di dunia ngontrak, sebentar lagi pulang. Ya kan? Kan itu aja tugasnya. Tinggal nunggu pulang kan? Bisa ibu duluan, saya belakangan, bisa. Itu betul. Bisa dibalik juga kan? Saya belakangan, ibu duluan, mungkin. Bisa terjadi. Saya nggak ada ruangan Bu, cuma 3 petak. Petak pertama untuk terima tamu, 2 istirahat, ketiga dapur plus kamar mandi. Sekitaran dekat lemari, hanya hamparan sejadah aja. Tapi nikmatnya luar biasa. Tidak harus mewah. Yang penting bisa dekat dengan Allah. Dekat sama Allah itu kemewahan tertinggi. Jadi kalau ibu sekarang berhasil dengan suami, dengan keluarga, bisa mendapatkan fasilitas yang mewah, rumah yang bagus, mobil yang gemerlap, kemudian kendaraan macam-macam, tapi nggak dekat dengan Allah, itu menurut Allah belum mewah. Kemewahan tertinggi itu ketika merasa dekat dengan Allah, itu poin. Udah Bu, kalau udah punya Allah itu nggak susah hidupnya. Udah punya Allah. Masalah apapun itu ringan. Dan apapun yang kita kerjakan terdapat bimbingan. Sikap mesti begini, ini mesti begini, ini baik, ini begini, ini begitu, enak. Itu mihrab. Nah mihrab kalau ibu sudah bikin, misal ada ruangan space, boleh pakai itu. Nggak ada hamparan sejadah, cuma khususkan itu untuk amalan mihrab saja. Apa amalannya? Ini nggak ada yang lain, ibadah tadi, yang ritual.
Kalau ibu ngaji, di situ. Sholat, di situ. Maaf ya, semua yang tidak terkait dengan ibadah, keluar dari situ. Saya ulang ya, yang tidak terkait dengan ibadah, makan jangan di situ, Bu. Ngemil jangan di situ. Termasuk maaf, bikin status jangan di situ. Klik. Maaf ya, sedang di mihrab, jangan ganggu dulu. Dah, satu ya. Oke, amalan pertamanya sudah dapat. Tahan. Tempatnya apa? Khususkan satu, walaupun sehamparan sejadah. Itu aja. Jelas? Nanti, latihanlah mulai sholat. Dan sertakan dalam sholat itu, baik dalam sujud ataupun pasca sholat, doa-doa yang terkait dengan permohonan ibu di rumah tangga atau doa pada umumnya. Silahkan. Nanti lihat perbedaannya setelah itu. Ibu tahu berapa ukuran rumahnya Nabi SAW? Berapa? Hah? Berapa? Ya, gampangnya begini, gampangnya RS7. Gampangnya RS7. Ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Sudah? RS7. Ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Nah itu, gampangnya begitu. Itu mihrabnya Nabi itu. Jadi viralnya begini. Waktu Nabi sholat, kakinya kan kena kaki Sayyidah Aisyah waktu tidur. Ya kan? Ibu masih enak kan? Ibu sholat, suami kan di tempat yang lain. Tuh kan? Masih di kamar maksudnya, bukan di tempat lain ya. Atau suami sholat, ibu di ruangan terpisah. Tapi begini, Nabi sholat kan viral kisahnya. Dalam hadis Al-Bukhari kan? Nabi sedang sholat. Sayyidah Aisyah bergerak, kakinya kena kaki Nabi. Tak, kaget, bangun. Melihat Nabi, kakinya sudah bengkak. Itu rakaat pertama, Bu. Bengkak. Makanya kalau ibu buka Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012, itu datang beberapa sahabat untuk nanya aja kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatun Nabi SAW. Salat malamnya Nabi gimana sih? Kami pengen ikuti. Perhatikan komennya Sayyidah Aisyah. Itu kalau sudah komen, ibu nggak usah komen lagi, langsung like, subscribe, and share. Gak usah banyak komen, ya. Lihat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Aduh, jangan ditanya bagus dan panjangnya. Gak usah ditanya. Penasaran? Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an dan beberapa yang lain. Besoknya ikut di belakang Nabi ketika dalam satu peristiwa Nabi nggak di rumah. Begitu sholat di belakang Nabi baru tahu ternyata rakaat pertamanya mereka duga 100 ayat Al-Baqarah. Baca. Dikira berhenti, nyambung sampai selesai. 286 ayat. Udah siap-siap ruku tuh sahabat itu, nyambung Ali Imran. 200 ayat. Disimpulkan ini saatnya ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman. Setelah An-Nisa itu barulah beliau ruku rakaat pertama. Itu besoknya gak ikutan lagi. Nah, Sayyidah Aisyah lebih dahsyat. Jadi begitu melihat kakinya bengkak, begitu salam, lihat komen pertamanya. Ya Rasulullah, au kama qalat lima hakadha. Alam takun madmuna? Alam takun ma'suma? Ya Rasulullah, kenapa mesti sampai bengkak kakinya? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Jadi Nabi itu satu-satunya manusia yang sebelum meninggal surat surganya sudah turun. Al-Kautsar itu, inna a'tainakal. Nabi lain nggak dapat. Rasulullah itu belum meninggal satu surat turun menjamin surganya. Alam takun ma'suma, bukankah engkau dijaga dari salah? Nggak salah. Dijaga oleh Allah supaya nggak salah. Diluruskan. Kenapa masih tahajud sampai bengkak kakinya? Lihat komen Nabi. Afala akunu abdan syakura. Apa nggak boleh aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah engkau sebutkan tadi itu? Yang telah Allah berikan kepadaku dan engkau sebutkan tadi itu, saya ingin mensyukurinya. Nah, sejak peristiwa di situ itu, Sayyidah Aisyah memutuskan. Apa di antara putusannya? Inilah hikmahnya Allah menjadikan Sayyidah Aisyah itu pendamping Rasulullah sejak usia belianya. Jadi bukan kebutuhan biologis untuk belajar nasab pengetahuan dari Nabi. Apa saja amalan spesifik dari Nabi itu yang bisa diwariskan untuk generasi anak-anak keturunan beliau, termasuk kita. Makanya sepeninggal Nabi, beliau jadi pengajar. Jadi kalau BKSM ini ingin belajar nasab-nasab majlis taklim, ngajinya hari apa, materinya apa, ibu gak usah tinggi-tinggi bahasannya.
Keluarkan itu hadis-hadis dari Sayyidah Aisyah. Beliau sepeninggal Nabi mendapatkan hadis 2210 hadis. Itu aja, Bu. Ya. Satu hari satu hadis kan cukup. Ya kan? Untuk 8 tahun. Setahun berapa hari? 365. 2210 hadis itu berapa? 7 tahun sampai 8 tahun kan? Jadi kalau ibu bikin kurikulum sehari satu hadis, update. Kemudian kan sekarang zamannya aplikasi. Share maknanya ini. Di Alisan ada kajian yang bahas ini. Hadisnya keluarkan satu. Tiap hari satu hadis dengan niat meneladani Sayyidah Aisyah. Dipertemukan dengan beliau di akhirat. Bu, di dunia itu ada orang Mesir, profesor, doktor, ahli agama. Itu membela kehormatan Sayyidah Aisyah dari tuduhan Syiah. Di Syiah itu menuduh yang tidak pantas pada Sayyidah Aisyah. Beliau menulis buku dan ceramah pembelaan pada Sayyidah Aisyah. Malamnya tertidur, mimpi terpisah oleh hijab. Mendengar suara menyampaikan, saya Aisyah mengucapkan terima kasih kepada engkau. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Jadi kalau ibu dari sekarang niatkan, itu ada nasabnya, ada amalnya. Ibu tahu Mbah Maimun, Kiai Haji Maimun Zubair? Ya? Yang dari Rembang itu. Itu selama hidupnya meneladani zikirnya Sayyidah Khadijah. Paling populer, paling favorit bahasan beliau itu Sayyidah Khadijah. Dibahas oleh beliau itu. Diteladani. Dan memohon kepada Allah tuh kebaikan-kebaikan luar biasa. Pengen wafatnya di Mekah, ya di tempat di samping yang sosok yang diteladani dicintainya. Itu meninggalnya di Mekah, sudah penuh. Kuburan Ma'la itu penuh. Nggak ada lagi yang bisa masuk. Tapi izin Allah bisa dikuburkan di situ, dekat dengan makamnya Sayyidah Khadijah. Saya sudah ziarah ke sana, sudah tahu. Ini Sayyidah Khadijah, ini Mbah Mun, ini ada Pak Kiai Yahya, ya, Mukhlis Yahya dan seterusnya. Itu orang luar biasa. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani ada di situ. Syekh Nawawi Al-Bantani. Balik lagi. Dari situ ada nasab. Apa di antara nasabnya? Bukankah sepeninggal Nabi Sayyidah Aisyah punya ruang khusus untuk ibadah? Dan di situ pula beliau buka majlis taklimnya. Ya, ditutup lewat hijab. Jadi kalau sahabat pengen mendapatkan hadis, datang ke tempat namanya Sofwa. Nanti satu saat kalau ibu umrah atau haji, ya mungkin nanti ada ruangan raudhah, tahu ya Bu ya? Dari raudhah itu dari kamar sampai ke mimbar. Itu kan depan kamar itu menghadap ke sini, itu ada ruangan gundakan kan di atas. Nah itu tempatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampingnya ada tempat mushaf. Itu namanya suffah. Suffah itu golongan orang-orang yang sengaja belajar kepada Nabi, sepeninggal Nabi belajar kepada istri Nabi SAW. Nah, di mana belajarnya? Di tempat itu dari siapa? Di antaranya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu punya ruang khusus plus mihrabnya ada di situ. Di nasab Maryamnya sudah saya turunkan, nasab istri Nabinya sudah saya turunkan, tinggal amalannya. Oke, satu. Amalan pertama apa tadi? Tahaj. Tempatnya di mana? Nah, itu yang istimewa ya Bu ya. Jadi kalau ibu di tempat biasa pun nggak ada masalah. Tapi kalau ingin istimewa di